Bisa kita mulai, Ibu, Bapak, Ibu sekalian? Ya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan dan berbuah jahat melanjutkan pertemuan di pekan yang lalu untuk studi naskah Ulumul Quran. Alhamdulillah sudah saya terima tes awal ya untuk memahami. Tentunya saya harus memahami terlebih dahulu apa yang Bapak Ibu sekalian pahami dari Ulumul Quran. Dan alhamdulillah dari segi pemahaman cukup baik sehingga materi yang akan saya sampaikan dalam pertemuan setiap hari Rabunya ini insya Allah kita kemas seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Setiap Jumat insya Allah, dan mohon maaf kemarin agak terlambat ya, ada satu naskah, artinya saya ambil dari Mabahis fi Ulumil Quran untuk kita telaah bersama-sama. Tentunya mengawali dari kajian ataupun bacaan ataupun simpulan yang Bapak Ibu simpulkan yang tentunya secara bergantian pada setiap pekan. Harapannya dari pembacaan naskah berbahasa Arab, tentunya pengalaman atau pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan sebelumnya di kajian bahasa Arab, baik bahasa Arab Qurani atau bahasa Arab Turgulel, ataupun yang lainnya bisa tetap dapat digunakan. Oleh karenanya sistemnya adalah bagaimana, karena ini adalah studi naskah Ulumul Quran, maka kita mencoba untuk memahami terlebih dahulu naskah-naskah yang ada. Di samping itu memang saya akan menjelaskan nantinya terhadap tema. Contoh hari ini adalah pendahuluan terhadap Ulumul Quran. Nah, kemarin sudah saya share ya. Artinya saya share ta'rif bil ilmi ya, tentang ilmu. Kenapa berbicara ta'rif bil ilm? Karena kita berbicara Ulumul Quran. Nah, kemarin kebetulan absennya belum saya dapatkan dan alhamdulillah hari ini sudah ada ya di grup ya absennya. Jadi kemarin yang tampak dalam layar saja, jadi yang saya ambil nama-namanya. Mudah-mudahan ya berkenan ya Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk mengawali, jadi silakan kemarin kalau nggak salah Pak Agung ya, sebentar saya lihat dulu. Yang bertugas siapa saja hari ini Bapak Ibu? Kalau tidak salah, nah ini Pak Ibu Alia Baydawi, Pak Azhari Ahmad, ya, Pak. Bu Musrifa, dan Pak Ali Zuhri. Ya. Nah silahkan saja, artinya dari 7 halaman ya, 7 halaman yang saya share. Silahkan mau menjelaskan, tentunya kan sudah berkomunikasi ya. Belum jadi, Pak. Oh belum komunikasi. Belum jadi karena begini. HP saya kemarin jatuh di air, jadi. Oh gitu Ibu. Baik. Tapi nggak apa-apa, saya coba satu paragraf ya Pak. Tep.
Jadi harapan saya nanti misalnya ada 3 peserta atau 4 peserta, silakan dikomunikasikan. Saya misalnya bagian siapa yang baca sini, menyimpulkan di sini. Mungkin itu ya. Baik. Siapa yang mulai silakan, Ibu Alia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ta'rif bil ilmi wa baina tas'atu wa tatu. Al-Qur'anul Karim huwa mu'jizatil Islam hulidahu latila yaziduha taqaddamul ilmi illa wasuhon fi i'jar anzalahullah ala rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nasi minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim wa kana salatullah wassalamatu alaihi yal'u lisuhabihi wa hum ghurubu hulus ayafahunahu. Saya nggak bisa baca lagi, Pak. Tulisannya kecil-kecil. Maaf. Baik, Ibu Alia sudah. Siapa lagi? Al-Quran Karim adalah keajaiban dalam Islam ya Pak, gitu ya. Oke. Bahwa kemajuan ilmiah tidak meningkat kecuali yang berakar kuat pada ketuhanan. Jadi mereka memahaminya dengan bahasa mereka sendiri. Dan jika mereka bingung tentang salah satu ayat, mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Itu kira-kira ya Pak. Oh, maaf. Hanya meraba-raba. Nanti kita bahas Ibu ya. Nanti kita bahas. Terima kasih Bu Alia. Silakan. Siapa lagi? Pak Azhari, ada Pak Zuri. Ya, Pak Azhari bagaimana Pak Azhari? Silakan. Speakernya belum dinyalakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'rifi bil ilm wa baina nis'atahu wa tatawwaruhu. Al-Qur'anul Karim huwa. Kirain lanjut Pak. Bukan lanjut. Lanjutkan ya Bapak. Lanjutan ya Pak. Iya. Lanjutannya jadi langsung aja di paragraf kedua. Rawash saya kona wa ghairuhuma an ibni Mas'ud qala lima nazaltu hadhil ayah allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm syaqqa dzalika 'alan nas faqalu ya Rasulullah wa aina la yadlim nafsi qala innahu laisa allazi ta'nun alam tasma'u ma qala abdi shalah inna
Inna syirka lazul azim. Nggak usah. Terima kasih. Saya untuk ruang waktu ya. Sudah saya lanjut ke sebentar. Sebentar materinya. Baik. Pak Ali Zuhri. Pak Ali Zuhri, mohon maaf itu ada gangguan sinyal, tidak bisa mendengar. Baik. Tidak bisa mendengarkan Pak Ustadz. Baik, lanjut ke Bu Musrifah ya. Bu Musrifah. Masih mute, Bu? Mute, Pak. Masih Di mute. on. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Rasulullah yufarolahum badul ayat akhraja masalamu wa ghairuhu an akibni amro qala sami'tur Rasulullahi yaqulu wa huwa ala masir wa'iddu lahum mas tum min kuwati min kuwah ala innal kuwatur kuwatun wakarasos Cukup Ibu, cukup 2 baris saja. Terima kasih Pak Azhari Ahmad, Bu Musrifah, Bu Alia Baidawi. Pak Ustadz, mohon maaf, Pak Ali sudah bisa dihubungi, sudah bisa normal kembali. Sudah ya? Ya. Pak Ali, kalau di saya belum tampak. Pak Ali Zuhri ya? Iya. Ini belum tampak. Halo Pak Ali, Assalamualaikum Pak Ali. Belum sepertinya Ustaz. Saya Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Pak Azhari, Bu Musrifah dan Bu Alia Baidawi atas pembacaannya. Ya sama-sama belajar ya. Jadi banyak yang memang perlu diperhatikan, termasuk terutama pada bagian jar majrur, ya bagaimana kaidahnya ketika ada fi, ada bi misalnya, artinya ada alamat jar misalnya, terus bagaimana, lalu mubtada khabarnya bagaimana. Nah mungkin karena mengefektifkan ya, satu saya sepakat kemarin atas usulan kalau tidak salah Pak Rahman ya, bagaimana menguatkan bahasa Arabnya tapi tidak menghilangkan pemahaman terhadap ulumul Qur'annya ya kemarin. Maka insya Allah saya kemas mungkin ya di setiap pertemuan satu kaidah saja. Misalnya kaidah dalam bahasa Arab, kita memulai misalnya muzakkar dan muannas itu bagaimana, misalnya satu harful isyarah itu bagaimana membacanya,
lalu harfu jarin membaca. Mungkin setiap pertemuan satu-satu kaidah mungkin ya, yang saya akan singgung di setiap pertemuannya. Selebihnya saya ingin menjelaskan naskah ulumul Qur'annya. Gitu aja Pak, Bapak Ibu ya, artinya sama-sama mereview, yang sudah Bapak Ibu pelajari kemarin, bagaimana biar semakin dipahami dan semakin melekat di Bapak Ibu sekalian. Mohon izin men-share ya materi hari ini. Ya, ada sudah tampil Bapak Ibu sekalian? Kelihatan Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya kalau beli bukunya di mana ya, buku tafsir? Bukan tafsir Ibu, bukan tafsir, Ulumul Quran. Ini saya belum kirim versi PDF-nya ya? Belum Ustaz. Saya nggak punya bukunya Pak Ustadz. Selepas ini saya kirimkan di grup ya. Jadi ada 4 kitab nanti, tapi memang berbahasa Arab ya. Nah ini kitabnya semua ya. Nanti saya kirimkan ke grup. Silakan Bapak Ibu menelaahnya. Nah yang terutama yang sering digunakan adalah ini, Mabahis fi Ulumil Quran mana al-Qur'an. Ini yang paling kanan ya. Nanti kita baca, saya akan jelaskan alur ini ya. Berbentuk e-book ya, Pak Ustadz? Berbentuk PDF, Bapak Ibu sekalian. Oh, bukan berbentuk e-book ya? Bukan dalam bahasa PDF. Arab ya? Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, Bapak. Itu yang saya jelaskan kemarin. Saya belum mendapatkan PDF versi Indonesia. Gitu. Jadi insya Allah. Nah, insya Allah penguatannya satu, bagaimana kaidah bahasa Arab yang Bapak Ibu sekalian kemarin dapatkan, itu kita review lah ya di kelas studi naskah ini. Setidaknya saya akan membahas kaidah-kaidah dasar saja. Bagaimana membaca misalnya mubtada, khobar misalnya, lalu jar majrur misalnya, ismu kana misalnya, terus inna misalnya. Itu yang sering kita temukan. Yang kedua, yang terpenting adalah saya sepakat kemarin bahwa memang akan ketika satu orang membaca naskah, waktunya habis dibaca untuk naskah. Nah, saya khawatir pemahaman ulumul Qur'annya tidak tercapai gitu. Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut ulumul Qur'an? Kenapa enggak ilmu Al-Qur'an? Kenapa? Karena yang terkait dengan Al-Qur'an itu banyak ilmu. Artinya memahami Al-Qur'an tidak bisa dipahami dengan menguasai satu ilmu. Akan tetapi kita harus memahami beberapa ilmu. Maka dalam term ulumul Quran selalu menggunakan ulumul Quran, jamak gitu. Maka saya jelaskan di sini, ulumul Quran terdiri dari 2. Pertama ulum, jamak min ilmun. Ilmun, ilmani, ulumun. Artinya apa? Ya ilmu. Ulum, ilmu. Maka disandingkan dengan ulum Al-Quran. Nah, tadi dijelaskan at-ta'rif bil ilmi. Ya kan? At-ta'rif bil ilmi ini menjelaskan ilmu itu apa sih? Gitu. Wa bayanu nasy'atihi wa tatawwurih. Nah, disebutkan Al-Qur'anul Karim huwa mu'jizatul islami al-khalidatu allati la yaziduha at-taqaddumul ilmi. Nah, saya kembali ke penjelasan tadi. Ilmu itu apa? Kalau kita lihat dari bahasa Indonesia adalah apaan? Pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Atau pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, dan batin. Nah ini ilmu nih. Maka kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Idrakus syai'
bihaqiqatihi al-yaqin wal ma'rifah. Mengetahui sesuatu yang belum diketahui, baik dengan yakin maupun dengan perkiraan yang kuat, baik pengetahuan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Maka ketika kita memahami ulumul Quran, tadi disebutkan ilmu itu apa sih? Pengetahuan tentang suatu bidang. Maka ketika disebutkan ulumul Quran, apa? Terkait dengan Al-Quran. Berarti apa? Kalau Al-Quran definisinya secara bahasa masdar minal apa? Min qara'a, bacaan. Atau al-qara'u, kumpulan. Kenapa? Kumpulan ayat. Jadi ada dua terma yang disebut Quran secara bahasa. Quran disebut secara bahasa sebagai qara'a kalau dari masdarnya. Maka ketika disandingkan dengan qara'a, berarti apa? Al-Quran itu bacaan. Yang kedua, Al-Quran bisa jadi al-qara'u. Kapan? Kumpulan. Maka kapan? Ngambilnya dari sifah. Gitu. Nah, kalau disebut kumpulan, maka apa maknanya? Ya kumpulan ayat dan kumpulan surat. Lalu Quran secara istilah apa? Kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad. Mohon maaf, muta'abbad ya. Al-muta'abbad bitilawatihi. Nah, ini apa? Quran itu adalah kalam firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengandung ibadah dalam membacanya. Menurut Mana Al-Qattan. Berarti kalau kita sandingkan ilmu Al-Quran, berarti ilmu pengetahuan yang memang digunakan untuk membedah Al-Quran. Maka definisinya apa? Definisinya adalah Mana Al-Qattan wal murad bi ulumil Quran. Al-ilmu alladhi yatanawalu al-abhas al-muta'alliqah bil Quran. Jadi ilmu yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah pengetahuan ya yang terkait dengan Quran dalam bidang apa yang diketahuinya? Ma'rifah asbabin nuzul. Ya, tentang asbabun nuzul, tentang jam'ul Quran, bagaimana Quran itu dari proses penulisan Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung atau tidak langsung, lalu disampaikan kepada sahabat, sahabat menuliskan. Menuliskan di mana? Di pelepah, lalu di batu, misalnya di kulit. Nah, wajamul Quran ini maksudnya apa? Di awalnya itu kan naskahnya itu mushaf. Artinya apaan? Awalnya adalah kumpulan-kumpulan tulisan lalu dijamak. Dikumpulkan kapan? Pada zaman Utsman. Maka disebut terus Utsmani. Yang selanjutnya kita mengetahui ma'rifah al-makki wal madani. Kita mengetahui tentang ayat-ayat yang memang termasuk makkiyah wal madaniyah. Kita buka Quran tuh sering ada ini surah makkiyah misalnya. Ini surah madaniyah. Ada juga an-nasikh wal mansukh. Oh, tentang nasikh mansukh. Ada ayat yang dihapus, ada ayat pengganti misalnya. Wal muhkam mutasyabih, ada ayat yang jelas, ada yang masih masih mempunyai penjelasan ataupun tafsiran yang banyak. Ila ghairi dzalik. Nah, ini semua adalah apaan? Tujuan dari ulumul Quran, wal murad bi ulumil Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang ingin kita dalami nih selama satu program ini adalah bagaimana kita memahami ilmu-ilmu terkait memahami kita tentang Al-Quran. Nah, itulah ulumul Quran. Kalau saya artikan seperti ini. Nah, ilmu yang mencakup pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi sebab turunnya,
pengumpulan dan urut-urutannya, pengetahuan tentang ayat makkiyah dan madaniyah, nasikh mansuh, muhkam dan mutasyabih, dan hal lain yang ada dalam Al-Quran. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, tidak sembarangan kita memahaminya. Kenapa? Karena kita harus memahami melalui bahasanya dulu, misalnya. Mengetahui dari ilmunya, di antaranya seorang mufassir, seorang yang ingin memahami Al-Quran harus paham bahasa Arab dengan segala ilmu terkait bahasanya. Nah itu sangat luar biasa beratnya. Gitu. Nah ini yang akan kita bahas, yang akan kita dalami bersama adalah terkait dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Ada ayat Al-Quran, dilihat dari misalnya Makki wal Madani. Ini surat dan ayat misalnya turun di Makkiyah. Gimana sih bentuknya? Bagaimana teorinya? Lalu ini Madaniyah. Apa bedanya surat yang turun di Makkiyah dengan di Madaniyah? Dan insya Allah itu akan kita jelaskan. Termasuk kalau kita baca Al-Quran. Ada misalnya Alhamdulillahirabbil alamin misalnya dalam Al-Fatihah. Atau dalam surah Al-Baqarah Alif Lam Mim misalnya. Ada yang disebut fawatih Al-Quran misalnya. Ayat-ayat pembuka Al-Quran. Bagaimana macamnya? Banyak sekali macamnya. Nah, oleh karenanya dalam pertemuan pendahuluan ini, saya ingin menjelaskan tentang apa? Tentang kedudukan ulumul Quran dalam pemahaman atas Al-Quran. Artinya, kita ini pada posisi apa? Memahami kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Al-Quran. Oleh karenanya, Al-Quran tidak bisa dipahami dengan apa? Tanpa ilmu. Kalau saya lihatkan misalnya, apa sih objeknya misalnya? Ruang lingkupnya ini. Ruang lingkup ulumul Quran ada asbabun nuzul. Ilmu asbabun nuzul adalah apaan? Ilmu yang menerangkan tentang turunnya atau latar belakang ayat itu diturunkan. Nanti akan kita bahas insya Allah. Jadi ketika ayat turun nih, ada nggak sih latar belakangnya? Oh ada, tentang apa? Lalu dari mana kita mendapatkan riwayahnya? Insya Allah kita akan bahas. Ilmu nasikh wal mansukh, ilmu yang menjelaskan kepada kita tentang apa ayat-ayat dianggap mansukh. Ayat-ayat yang memang dihapus. Ya. Jadi nasikh itu bisa dinasakh itu sebagai izalah. Nah, izalah itu ada ganti, tabdil. Jadi dengan ayat. Kaidahnya apa? Banyak sekali kaidahnya. Nanti akan kita bahas apakah boleh ayat menasih ayat. Apakah bisa hadis menasih hadis. Termasuk dalam ilmu munasabah ayat Al-Quran. Munasabah surat ada, munasabah ayat ada. Nah ini yang akan kita pelajari bersama ya. Munasabah itu adalah apaan? Kesesuaian ayat dengan ayat misalnya. Kesesuaian surat dengan surat misalnya. Nah insya Allah akan kita akan bahas. Termasuk apa? Ma'rifatul muhkam mutasyabih, tawarikh an-nuzul, ilmu qiraah, ilmu ijazul Quran. Nah ini adalah ruang lingkup ulumul Quran. Oleh karenanya, membahas ulumul Quran seperti yang dijelaskan tadi, alladzi yatanawwal al-abhas al-muta'alliqah bil Qur'ani min haitsu ma'rifati asbabin nuzul wa jam'il Qur'an wa tartibihi wa ma'rifatil makki wal madani wan nasikh wal mansukh wal muhkam wal mutasyabih ila ghairi dzalik. Nah, ini ruang lingkup kita yang akan kita bahas. Pertanyaannya, buat apa kita belajar? Pertanyaannya, buat apa kita belajar ulumul Quran? Pastinya untuk memahami Al-Quran, Bapak Ibu sekalian.
Artinya apaan? Memahami Al-Quran, mohon maaf, tidak bisa tanpa ilmu yang terikat. Artinya apaan? Ya ilmu yang memang melandasi pengetahuan kita tentang Al-Quran misalnya. Itu harus betul-betul dikuasai. Kita tidak bisa misalnya kemampuan bahasa Arab kita misalnya termasuk dengan kaidah bahasa Arab misalnya tidak dikuasai. Maka bisa jadi kita bisa jadi menafsirkan keliru terhadap ayat. Keliru dalam membaca termasuk apaan? Keliru dalam memahami Al-Quran. Kita tidak menguasai misalnya balaghah. Bisa jadi itu keliru dalam memahami ayat. Kenapa? Bahasa Al-Quran itu sangat indah sekali. Bahkan Allah tantang kan, betul Al-Quran itu bahasa Arab. Tapi bukan bahasa Arab yang memang digunakan pada zaman Rasulullah seperti itu. Oleh karenanya Allah tantang. Fa'tu bisuratin. Ya kan, untuk menantang tentang keindahan Al-Quran. Segi redaksionalnya, karena dianggap adalah buatan Nabi Muhammad oleh kaum Quraisy, maka Allah tantang dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah. Datengin deh satu surat aja, gitu. Maka dalam sejarah hadir tuh satu surat apa Al-Fil, jismuhu kabir, wa anfuhu tawil, gitu kan? Nah itu salah satu redaksional yang dihadirkan oleh sebagian syair. Dulu ketika zaman jahiliyah, kaum Arab itu luar biasa, sangat pandai dalam membuat syair. Indah sekali mereka itu membuat syair. Maka ketika datangnya Al-Quran menjadi apa? Wahyunya untuk mukjizah Rasulullah SAW. Ketika kaum Quraisy tidak mengakui itu adalah wahyu Allah, mukjizat Nabi Muhammad, maka Allah tantang, datengin deh contohnya. Nah ditantang sampai saat ini pun tidak ada orang yang dapat menghadirkan keindahan, ya, keindahan seperti indahnya Al-Quran. Nah itu yang pertama. Oleh karenanya ilmu ulumul Quran yang ingin kita pelajari adalah bagian ilmu yang mengantarkan kita untuk memahami Al-Quran. Contoh misalnya, ada sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Wal asr, watin, ya kan? Asar lupa ya. Nah ini kan kita stop di jam berapa nih? Asar dulu. Nanti setengah 4 aja Pak Ustaz. Kalau setengah 4 kita mulai dari jam seharusnya sampai jam setengah 4 ya, Bapak? Setengah 5, Ustaz. Sampainya setengah 5. Mungkin kita break dulu di 15.15 ya. Nanti ya, baru Ustaz. Kita masuk lagi di 15.30. Baik, Ustaz. Ya, 15. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita sambung insya Allah. Tidak perlu keluar, mungkin di off kamera saja ya. Saya mohon izin saya untuk jangan dimatikan. Saya tutup dulu ya Bu. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin. Wabarakatuh. Salat dulu. Ya, salat dulu salat. Absennya mana? Absennya linknya. Ada di grup. Udah ada. Ada, buka aja di grup. Makanya sendiri aja sih. Salat dulu salat.